MSI ini emang gila karena menyatukan CPU AMD dan Radeon untuk GPU-nya dengan harga di bawah 10 jutaan, dan ini adalah laptop gaming. Kalian gamer kere hore wajib nonton video ini sampai habis. Semenjak kebangkitan AMD di dunia mobile gaming, mulai banyak bermunculan laptop-laptop gaming dengan performa tinggi, tapi harganya itu nggak ngotak. Contohnya laptop ini, punya tampilan gaming banget, pakai AMD Ryzen 7000 series terbaru dengan Radeon RX 6550M, yang memorinya ini 4 GB, dan dikasih harga nggak sampai 10 jutaan. Sebenarnya laptop gaming ini udah lama banget kita nggak menerima dengan harga 10 jutaan. Biasanya tuh range yang low end-nya itu di atas 15 juta. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh performanya, kita akan bahas desainnya dulu. Pandangan pertama, saat bertemu laptop ini gue langsung jatuh cinta karena menurut gue ini tampilan gaming yang balance banget. Gak berlebihan tapi masih kelihatan banget jiwa gamersnya. Covernya ini punya aksen lekukan futuristik yang keren, ditambah logo burung MSI yang bertekstur dan warnanya hitam. Ini gue suka banget sih karena saat logo ini baru dirilis beberapa tahun lalu, warnanya itu hijau. Rusak banget pesona laptop gaming pakai logo seperti itu. Untungnya MSI sadar dan ubah warnanya jadi lebih elegan tapi tetap gagah. Saat dibuka di bagian keyboardnya bener-bener bikin gua kagum total. Keyboardnya dibuat semi transparan dan full transparan di bagian WASD, dan tombol powernya yang dibumbui dengan LED warna kebiruan yang bikin laptop ini kelihatan futuristik. Sudut-sudut laptop ini juga dibuat gak kotak jadi gak bikin boring. Jangan lupa juga detail bagian exhaust dan intake di bagian bawah yang bikin laptop ini makin ganteng tentunya. Kekurangannya ada di bagian portnya, bukan karena nggak lengkap, tapi karena laptop ini punya Type-C, HDMI, 3 USB Type-A, audio, dan LAN port. Sudah komplit. Kekurangannya ada di penempatan yang sebagian besar ada di bagian kanan. Kalian para gamers pasti paham lah, kalau gaming pakai laptop pasti kalian butuh mouse. Psikopat kayak apa aja main game itu juga nggak mungkin pakai touchpad. Nah, port di sebelah kanan ini akan sangat membatasi ruang gerak kalian. Kabel-kabel pasti keganggu. Yang ada kalian malah sibukin dari kabel daripada cari musuh atau menembaki musuh. Untuk feel keyboardnya sendiri, kalian akan jatuh cinta saat ketikan pertama. Yoi, feelnya empuk, nyaman, dan terasa luas. Buat jari yang jempol semua kayak gua nih, ngetiknya tuh masih terasa enak. Aksen-aksennya futuristik di tombol spasi dan arrow key-nya juga menghiasi keyboard laptop ini. Beneran nggak boring liatnya. Sayangnya ini belum RGB aja, tapi gak apa-apa lah, warna begini tetap asik buat pamer ke circle kalian. Sebenarnya kalau RGB itu udah bosen banget sebenarnya. Touchpadnya sendiri gak ada komplain, ukurannya pas dan enak dipakai. Terus untuk webcamnya dan mikrofonnya ada di laptop ini sebenarnya nggak wah-wah banget. Nice to have aja. Tapi kualitas 720p dari webcamnya cukup buat meeting atau belajar online sambil main Dota. Ya kalau itu janganlah. Kalau misalnya kerja ya harus serius kerja, jangan sambil main game, jangan sambil push rank. Untuk keamanan sayangnya MSI belum kasih penutup kamera, jadi jangan lupa tempel stiker yang unyu-unyu buat nutupin kameranya. Kalian bisa beli di marketplace banyak banget. Terus masuk ke sektor layar, MSI emang tahu banget kebutuhan para gamers, terutama para calon atlet e-sport. Nggak perlu resolusi gede, Full HD pun cukup. Bentang layar 15,6 inch juga jadi sweet spot buat gaming di laptop. Yang paling penting adalah refresh rate tinggi sampai 144 Hz. Kalau bisa ya dengan harga segini 240 Hz. Cuman ya 144 udah oke lah. Selanjutnya dari rahasia dari keganasan laptop ini yaitu dapur pacunya. Kombinasi AMD Ryzen 57535HS dan Radeon RX 6550M emang nggak ada obeng, nggak ada obat. Hasil pengujian di sektor gaming sangat memuaskan. Saat pengujian 3D Mark dan diadu dengan laptop pakai jeroan kompetitor, kelihatan laptop ini bisa mengejar performanya. Bahkan juga unggul di beberapa sektor kecuali ray tracing. Oh ya, kita lupa ngasih tahu laptop yang dipakai jeroan sebelahnya ini lebih mahal 2 jutaan rupiah. Jadi ya jelas lah ya, pilih laptop mana untuk gamer kere-kere hore. Di pengujian kompetitif juga semua dilibas 100 fps ke atas, kecuali COD ya nyaman di sekitar 60-an. AAA gaming juga memuaskan. Cyberpunk 2077 setting ultra dan Shadow of Tomb Raider setting high nyaman di sekitar 70-an fps. Padahal laptop ini cuma punya RAM hanya 8 GB aja, Sodim DDR5. Awalnya juga gue agak skeptis apakah bisa nyaman gaming dengan RAM seperti ini. Ternyata hasilnya memuaskan di semua hasilnya. Seluruh keajaiban ini berkat teknologi dari
dari AMD, prosesor Ryzen 7000 series dengan arsitektur Gen 3 Plus emang optimal banget buat gaming. Ditambah GPU RX 6550M yang sudah pakai RDNA 2 punya performa 20% lebih kencang daripada pendahulunya. Selain itu, kerjasama antar keduanya ini dibantu dengan teknologi Smart Shift dan Smart Access Memory yang bikin keseluruhan sistem bisa push performanya lebih banyak dibandingkan kompetitornya. Dan terbukti di pengujian ini kalau teknologi dari AMD emang game changing banget untuk dunia gaming. Di pengujian Cinebench R23, laptop ini harus nyaman di angka 10 ribuan poin. Untuk stabilisasi performanya, laptop ini sangat stabil. Penurunan performanya hanya sampai 4,48% aja saat pengujian 10 kali Cinebench R23 berturut-turut. Pengujian rendering BMW dengan Blender juga masih nyaman di sekitar 4 menit baik dari CPU dan GPU-nya. Tapi ternyata AMD punya satu jurus rahasia lagi yang dinamakan Radeon Pro Render. Kalian bisa download plugin-nya di website Radeon Pro Render. Sudah banyak aplikasi yang support plugin ini dan harapannya sih semakin banyak lagi aplikasi yang support plugin ini dan semakin kenceng juga hasilnya. Karena saat kami coba di aplikasi Blender, BMW bisa dirender dalam waktu 19 detik aja. Artinya 13 kali lipat lebih cepat. Kalau sampai plugin ini makin berkembang dan support ke lebih banyak aplikasi, gak ada lagi deh kekurangan platform AMD di masa depan. Untuk menyimpan file game kalian, laptop ini dibekali NVMe SSD Gen 4 512GB. Kalau misalnya kurang, karena game-game sekarang nggak ngotak size-nya, karena satu game aja bisa 100GB gitu kan, kalian tuh nggak usah takut, SSD ini bisa di-upgrade atau ditambah lagi satu SSD-nya lagi. Jadi kalau misalnya kalian tambah 512 jadi 1TB. Kedua slot RAM-nya juga bisa di-upgrade, jadi kalian nggak perlu kejebak dengan RAM 8GB yang buka Chrome 10 tab aja udah habis. Untuk urusan baterai, kalian nggak perlu khawatir karena efisiensi dari teknologi AMD 7000 series ini. Laptop ini bisa bertahan sampai 7 jam 3 menit dalam pengujian PC Mac 10 Modern Office Battery Test. Charger 180 wattnya juga terbilang kecil dan enak dibawa. Jadi untuk dipakai kerja seharian sambil sesekali main di luar masih bisa. Satu hal yang gue suka dari brand MSI yang suka dilupakan brand lainnya adalah MSI Companion App. Ini adalah software companion yang mana kalian bisa atur segala hal mulai dari cek sistem info, update driver, baterai, fan profile, dan banyak lagi hanya dalam satu aplikasi aja. Nah, sekarang masuk ke kesimpulan. Jadi perkembangan teknologi dari AMD inilah yang bikin laptop sekarang jadi makin kenceng sekaligus makin murah. Bayangin aja bisa dapat laptop dengan desain yang keren, performa gaming kenceng parah, dengan daya tahan baterai yang efisien juga, dan harganya ini cuma Rp9.899.000 aja. Untuk pembelian 25 September akan mendapatkan free memory dan cashback 500.000. Harganya nggak sampai 10 juta, dimana ini udah jarang banget laptop gaming seperti ini sekarang. Kalau cari kompetitornya kalian harus merogoh kocek lagi 2-3 jutaan lagi. Lebih mahal buat kejar performa laptop ini. Nah, kalau harga laptop seperti ini bisa dipakai gaming, harganya nggak sampai 10 juta. Apakah masih hidup lagi nih mending rakit PC? Ya, mungkin kita lihatlah konten-konten kita rakit PC nanti jadi tetap masih kenceng, mending rakit PC Steelexis atau enggak. Sampai jumpa di video selanjutnya, gua Rodi. Bye-bye guys.